Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar kalian semua? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau beribadah lagi kepada Tuhan. Maka dari itu, siapkan hati, siapkan pikiran. Mari kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak buat hari ini, buat hari yang baru. Makasih ya Bapak, kami masih bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kalau misalnya sebentar kami mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang bukakan telinga, Tuhan yang membukakan hati kami ya Tuhan, supaya bisa menjadi rema di kehidupan kami sehari-hari. Makasih ya Bapak, kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Aku. Oke, bagus. Nah, kalau gitu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu I Love You Jesus. Yeay! Down in my heart.
Shalom adik-adik GBI Sumbersari. Pada sekolah minggu kali ini, Tante Paula akan mengajarkan tentang bagaimana kita bisa memberi dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita memberi dengan murah hati. Sekolah minggu kita kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Tante Paula akan bercerita tentang seorang janda miskin yang ada di Alkitab. Kemudian bagian yang kedua, kita akan sama-sama belajar untuk menghafalkan ayat hafalan kita pada minggu ini. Dan yang ketiga, kita akan bersama-sama belajar prakarya. Hore! Nah, kita akan masuk dalam bagian yang pertama, yaitu Tante Paula akan bercerita tentang seorang janda miskin yang diceritakan dalam Markus 12 ayat 41 hingga 44. Apakah itu ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya datang ke Bait Allah. Nah, di sana Tuhan Yesus memperhatikan setiap orang yang lalu lalang di Bait Allah dan mereka memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan. Nah, siapa saja orang-orang yang datang ke Bait Allah pada saat itu? Mari kita saksikan bersama. Yang pertama adalah seorang kaya raya yang datang mempersembahkan persembahan untuk Bait Allah pada saat itu. Adik-adik, orang kaya itu datang dan membawa banyak persembahan untuk Bait Allah. Dia masukkan uang persembahan yang sangat banyak. Dan dia bangga sekali mempersembahkannya. Selanjutnya datanglah seorang pejabat yang sangat terhormat di kota itu. Dan dia datang untuk mempersembahkan persembahan ke Bait Allah. Dia mempersembahkan persembahan yang sangat banyak. Kali berikutnya, datanglah seorang janda yang sangat miskin dengan baju yang sangat sederhana. Janda itu juga ingin memberikan persembahan di Bait Allah. Dia memberikan 2 peser, yaitu 2 uang receh, ke dalam kotak persembahan di Bait Allah. Adik-adik, ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat janda miskin itu memasukkan 2 peser saja ke dalam kotak persembahan, murid-murid Tuhan Yesus tidak terkesan. Tetapi beda halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan apa? Dia katakan kepada muridnya, tuh lihat janda miskin itu. Dia memberikan lebih banyak dari semua orang lain yang datang sebelumnya. Kenapa? Karena janda miskin itu memberikan dari kekurangannya. Dia memberikan seluruh apa yang dia miliki pada hari itu. Adik-adik, dari cerita ini kita akan belajar mengapa sih kita harus memberi. Yang pertama, kita harus memberi karena Tuhan yang menyuruh kita untuk kita boleh memberi. Firman Tuhan mengatakan supaya kita bisa menjadi seorang yang murid Tuhan Yesus yang murah hati. Seperti janda miskin ini. Janda miskin ini hanya memiliki uang terakhir, 2 peser. Itu adalah uang dia yang terakhir. Tetapi dia tidak memikirkan, nanti ketika saya memberikan kepada Tuhan, apa yang harus saya makan malam ini. Dia tidak sempat memikirkan itu. Janda miskin ini memberikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia memberikan dengan murah hati karena dia mau taat sama Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu senang pada anak-anaknya yang murah hati dan suka memberi. Nah, mengapa kita harus memberi, adik-adik? Yang kedua, kita harus memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah memberikan segala-galanya buat kita. Bahkan Bapa di surga memberikan kepada kita anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus semua dosa kita, membayar kita dengan lunas sehingga kita bisa masuk dalam kerajaan kekal. Nah, memberi adalah salah satu bentuk kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu telah mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita belajar untuk membalas kasih Tuhan. Mengapa kita harus memberi, adik-adik? Yang ketiga, kita harus memberi sebagai cara untuk kita melayani Tuhan. Ya,
Adik-adik, persembahan yang kita berikan kepada rumah Tuhan, kepada gereja, itulah yang memungkinkan sekolah minggu kita berjalan dari minggu ke minggu. Persembahan yang kita berikan memungkinkan gereja kita untuk berjalan sehari-harinya melakukan pelayanan. Persembahan yang kita berikan memungkinkan banyak orang yang terjangkau di luar sana, dan mereka boleh mengenal Tuhan Yesus, dan mereka boleh mengenal Injil Kerajaan Surga. Karena itu kita harus belajar untuk memberi dengan sukacita, ya. Nah, bagian yang kedua adik-adik, kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Yuk, mari kita menghafalkan ayat hafalan bersama-sama. Oke? Kita baca dalam ayat hafalan ini. Mazmur 58 ayat 54 ayat 8. Sekali lagi Tante Paula ulangi ya. Mazmur 54 ayat 8. Kita hafalkan sama-sama ya. 3, 2, 1. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sekali lagi kita ulangi ya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Hore! Adik-adik, saat ini di depan Tante Paula ada apa ya? Kita lihat bersama-sama. Tante Paula punya kentang goreng, kelihatan ya, dan sebotol penuh saus tomat. Nah, siapa di sini yang suka makan kentang goreng dengan saus tomat? Tante Paula suka sekali makan dengan saus tomat, ditambah juga saus sambal. Jadi rasa kentang goreng ini tambah nikmat, tambah sedap. Benar kan? Nah, tapi adik-adik, bagaimana kalau kita berpikir, wah, saus tomat kita tinggal setengah botol. Aduh sayang, kalau gitu saya nggak akan pakai dan makan kentang goreng deh pakai saus tomat ini. Enggak deh, sayang. Mendingan saus tomat ini kita simpan aja untuk kali berikutnya kita makan. Bisa nggak adik-adik kalau kita berpikir seperti itu? Bisa saja kita berpikir seperti itu. Tetapi kalau kita berpikir seperti itu, wah alangkah sayangnya kita akan melewatkan kesempatan untuk makan kentang goreng yang nikmat bersama dengan saus tomat. Kentang goreng ini akan kehilangan rasanya yang nikmat kalau dimakan polos begitu saja. Ya kan adik-adik? Iya. Nah adik-adik, sama halnya dengan memberikan persembahan. Kita mungkin memiliki persediaan untuk kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi kita juga seringkali berpikir seperti ini suatu hari. Nah sayang, kalau kita kasih sekarang, nanti uang kita menipis dong. Udah lebih baik kita simpan saja persembahan kita untuk kali lain dan kita kumpulkan. Atau mungkin kita gunakan saja untuk keperluan kita sendiri. Bisa saja tidak? Bisa adik-adik, tapi alangkah sayangnya. Kenapa? Karena kita itu akan melewatkan kesempatan untuk kita memberkati orang lain lewat persembahan yang kita berikan. Dan kita juga akan melewati kesempatan untuk kita diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita memberi dengan murah hati. Orang yang murah hati akan diberi kemurahan oleh Tuhan. Nah, karena itu berdasarkan ayat hafalan tadi, yuk mari adik-adik dengan rela hati kita mempersembahkan korban pada Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Ini menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi dan taat sama Tuhan. Amin. Baik. Yang terakhir, bagian yang ketiga, sekolah minggu kita kali ini akan ditutup dengan kita akan bersama-sama membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan apakah itu? Mari kita buat bersama-sama. Adik-adik, kali ini Tante Paula akan mengajarkan kita akan membuat celengan. Celengan mini yang kecil dan lucu. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita ambil selembar kertas ukuran folio, kalau bisa kertas yang tebal ya, kertas karton. Kemudian kita bikin patronnya dulu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita bikin garis panjang-panjang 7 cm kali 7 cm. Kemudian jangan lupa kita berikan sayap untuk
lipatan dan lemnya nanti. Dan jangan lupa juga kita berikan lubang di tengahnya untuk kita masukkan koin. Seperti ini ya adik-adik. Jelas ya? Oke, nah kita gunting seluruh bagian patron ini. Nah, yang terjadi adalah apa? Nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik. Ya, kita lihat seperti ini. Nah, berikan lem di sisi-sisi sayapnya yang tadi sudah kita buat, dikempasi di 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kita rapatkan ya. Hingga bentuknya seperti ini. Dan kemudian kita kasih hiasan. Hiasan, terserah mau hiasan seperti apa. Payet-payet, mute-mute, hiasan yang sangat cantik yang kita miliki yang ada di rumah saja ya adik-adik ya. Tidak usah membeli lagi. Nah, kita tutup bagian atasnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian di atas ini ada lubang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Celengan kita jadi. Kita bisa kumpulkan uang receh kita ke dalam kotak celengan ini. Mari kita masukkan seperti ini adik-adik. Ya, hore, celengan kita jadi. Indah dan cantik sekali bukan? Nah, adik-adik mari kita bikin celengan ini bersama-sama. Dan kemudian mari kita belajar untuk kita bersama-sama menyisihkan uang jajan kita. Dan kita masukkan uang jajan kita ke dalam kotak ini. Nah, nanti bila kotak ini sudah menjelang penuh, mari kita belajar untuk mempersembahkan persembahan kepada rumah Tuhan, supaya kita belajar untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang taat, dan kita belajar untuk kita melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan dan memberi dengan sukacita. Amin. Mau ya adik-adik ya? Selamat mencoba. Kita tutup sekolah minggu kita hari ini dengan kita berdoa bersama-sama ya. Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena kasih sayang Tuhan yang berlimpah bagi kami semua. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus pada hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana cara kami memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan, yaitu kami belajar untuk memberi dengan sukacita, kami belajar untuk memberi dengan rela hati, kami belajar memberi dengan murah hati. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu Tuhan Yesus Engkau mengajarkan yang baik kepada kami. Kami tahu Tuhan Yesus dengan memberi kami juga boleh memberkati banyak orang, kami juga boleh diberkati oleh Tuhan dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali.